Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Agustinus Brianak, SPDGR, calon guru penggerak CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri Kopo 5, Kabupaten Melaka. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, sudah ada di samping saya. Perkenalkan, Ibu Delvi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Brian. Ya, apa kabar hari ini? Baik-baik. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Delvi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dengan harapan kita bagaimana mempersiapkan diri. Nanti Ibu akan menampilkan pembelajaran di kelasnya nanti. Ada beberapa hal yang kita ingin bicarakan juga di sini. Yang pertama, kegiatan ini untuk kita mengetahui persiapan sejauh mana Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian juga diharapkan pra-observasi ini menjadi tahap pembelajaran yang baik, yang nantinya Ibu akan mempraktekkan seluruh tahapan pembelajaran di kelas sesuai dengan alur dan juga langkah-langkah yang sudah didesain di dalam rencana pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin kami tanyakan pagi ini di percakapan kita hari ini. Yang pertama Bu, mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di kelas observasi kita itu seperti apa? Oke, baik. Untuk tujuan pembelajarannya itu dengan menggunakan media yang dipilihnya serta berdiskusi dalam kelompok, murid dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan baik dan benar. Baik. Jadi nanti tujuan yang diharapkan di kelas itu berarti murid merepresentasikan terkait pelajaran matematik ini yang statistiknya ya. Oke, luar biasa. Yang berikut Bu, kira-kira nih area pengembangan yang ingin dicapai sebagai fokus pembelajaran kita nanti di kelas yang akan kita observasi seperti apa? Baik. Untuk area pengembangannya itu saya fokuskan ke pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya yaitu pemahaman murid tentang data, menyusun data, menganalisis data, mengolah data, dan untuk keterampilannya itu tentang penyajian data pada diagram batang, diagram garis, dan diagram penjelasan. Baik Bu, jadi kita konfirmasi ulang. Jadi sesuai dengan tujuan tadi, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kita lihat memahaminya, menyusun, menganalisis serta mengolah data. Kemudian di area keterampilannya itu adalah tentang penyajian data melalui diagram batang, diagram garis, dan juga lingkaran. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah Ibu, untuk mencapai tujuan dan juga fokus pengembangan area yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira seperti apa rancangan pembelajaran yang sudah dilakukan? Misalnya strategi apa yang ingin digunakan, kemudian modelnya, model pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, juga mungkin media pembelajaran yang akan digunakan, dan di terakhir mungkin penilaian di kelasnya seperti apa, boleh diceritakan? Oke, baik. Untuk strategi pembelajaran, saya gunakan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional berbasis budaya positif. Dan untuk menentukan profil belajarnya, saya menggunakan aplikasi Kahoot untuk menentukan atau memetakan kelas-kelasnya, yaitu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Berikutnya untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model discovery learning. Terus yang berikutnya metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran ini diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Lalu yang berikutnya media pembelajaran. Media pembelajarannya itu saya menggunakan tabel data, LKPD, terus PowerPoint, laptop, proyektor, kertas karton untuk tugas kelompoknya, dan lain-lain lagi. Oke. Baik. Lalu untuk penilaiannya, untuk penilaiannya itu penilaian pengetahuan dan untuk kerja.
Luar biasa Bu ya. Jadi rancangan yang sudah dibuat itu memang kita lihatnya luar biasa komplitnya. Yang pertama itu kalian ingin ulang strategi pembelajarannya akan digunakan diferensiasi ya. Iya. Yang dimana kita akan melakukan pemetaan profil belajar muridnya itu nanti menggunakan pretest dengan aplikasi Kahoot. Iya. Kemudian yang kedua, model pembelajarannya Ibu akan menggunakan discovery learning. Iya. Selanjutnya metode yang akan digunakan itu adalah diskusi, tanya jawab dan juga presentasi atau ya. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan tadi kita mencatat ada tabel data statistiknya, ada LKPD-nya, infokusnya, kertas karton dan sebagainya. Terakhir Ibu akan rancangan ini akan semakin nyata di dalam pembelajaran dan melakukan penilaian. Penilaiannya itu adalah pengetahuan dan juga kerja. Ya. Baik, luar biasa. Ibu nih kira-kira nih kapan rencana observasi kelasnya akan kita lakukan? Rencananya minggu depan. Minggu depan ya? Minggu depan Oke. kita action di kelas. Action di kelas, kira-kira kelas berapa Bu ya? Ini kelas kelas 10 APHP. Kelas 10 Ya, jam ke-34. Kelas A10 jam ke-34 ya Bu. Oke, kira-kira Bu nih siapa-siapa nih mau diminta bantuan untuk menemani Ibu ke kelas misalnya? Yang pasti Pak Brian CGP-nya. sebagai CGP-nya. Iya. Lalu siapa lagi? Murid-murid Oke, murid-murid, itu sudah oke. pasti. Oke. Dan juga ya kayaknya 2 itu cukup. Luar biasa ya, jadi ada CGP yang diminta untuk menemani ke Iya. kelas. Oke Bu, mungkin sebelum kita tutup, setelah kegiatan pembelajaran ataupun observasi kita di kelas nanti, kita masih punya satu kegiatan di penghujung itu pasca observasi di beberapa minggu yang akan datang kita akan nanti dengan pengajar praktik saya, kita akan melakukan evaluasi sekaligus tindak lanjut terhadap seluruh proses apa yang telah kita lakukan atau dilakukan Ibu di dalam pembelajaran di kelas. Baik Bu, sebelum kita tutup, apa yang diharapkan Ibu melalui percakapan kita hari ini khususnya di praobservasi ini? Apa yang didapatkan? Oke, baik. Yang pasti saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Brian karena sudah banyak membantu saya selama ini. Terlebih bimbingannya untuk pembuatan atau penyusunan RPP berdiferensiasi ini karena selama ini kami masih menggunakan metode atau yang lama-lama. Tetapi untuk kali ini menggunakan strategi pembelajaran yang baru. Ya. Lalu yang berikutnya saya lebih memahami tentang strategi-strategi pembelajaran supaya bisa mengelompokkan pemetaan kelas-kelasnya itu ke kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Luar biasa Bu Delvi ya. Oke, semangat selalu. Semoga kita ketemu di kelas observasinya. Kita akan lihat Ibu bagaimana mempraktekkan seluruh desain rancangan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan harapan tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik dengan menggunakan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Terima kasih atas waktunya untuk kegiatan praobservasi hari ini. Selamat pagi Bu Delvi. Selamat pagi Pak Brian. Baik, dengan demikian inilah percakapan praobservasi kami di pagi hari ini bersama rekan saya Ibu Delvi. Kami akan ketemu di kelas observasi di kelas untuk bagaimana Ibu Delvi akan mempraktekkan seluruh pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah diceritakan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelumnya kita berdoa dulu. Doa ini akan dipimpin oleh Yanti. Silakan. Sikap Bapak. Dalam Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih yang Kau telah mengirimkan dari rumah hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran matematika. Kiranya Engkau bukalah akal bagi kami agar apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami pahami dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada tangan-Mu lewat pelan-pelan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita absen dulu ya. Ya. Ini Amelia Maya. Hadir Ibu.
Oke, Anya Melianti Cardoso. Hadir Ibu. Oke, Bernadetta Siquera. Hadir Ibu. Ya, Asriani Amaral. Hadir Ibu. Maria Asrianti Kehi. Alfa. Apa? Alfa atau izin ini? Izin. Oh, sudah izin juga di kelas. Oke, baik, izin. Lalu yang berikutnya Maria Elsiana Seran. Hadir Ibu. Oke, yang berikut Mariana Felibria. Hadir Bu. Ada Novrianti Naitili. Hadir Ibu. Kita buat kesepakatan kelasnya Ya. dulu supaya saat pelajaran nanti tidak ada yang menyalahi kesepakatan yang sudah kita buat. Sudah. Oke, kalau sudah tulis tempelkan di depan sana di papan. Ya, mau tulis nama juga boleh, tidak tulis juga tidak apa-apa. Yang penting ingat kesepakatannya apa. Cendana, coba apa yang tadi Cendana tuliskan di kertas ini? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, berdoa sebelum memulai pelajaran. Tadi sudah berdoa ya? Oke. Ada lagi yang lain? Coba. Amir. Menghormati teman yang sedang berbicara. Oke, bagus sekali. Menghormati teman yang sedang berbicara. Terus cobaannya? Menghormati guru yang sedang berbicara. Oke, bagus. Menghormati guru yang sedang berbicara. Ya, satu lagi. Ini Nona. Apa tadi yang dituliskan? Jangan ribut di dalam kelas. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan media yang dipilihnya serta berdiskusi dalam kelompok, murid dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan baik dan benar. Bentuk penilaiannya itu unjuk kerja dan penilaian pengetahuan. Untuk hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi. Kira-kira apa yang kamu tahu tentang data? Amir coba. Data-data atas kumpulan. Oh, isi. Coba lebih keras lagi. Data-data tertarik atas kumpulan fakta. Data adalah catatan atau sekumpulan data. Nah, data itu bisa berupa apa saja? Ya? Oke, data apa? Data. Ya? Data tentang iklim di Indonesia, iklim tropis di Indonesia. Oke, data tentang iklim tropis di Indonesia. Data apa lagi? Data gempa di Indonesia. Kalau seperti ini, data atau bukan? Data. Data apa ini? Data apa? Data
Dengan cara apa kita mau dapat data itu? Cendana? Mencari tahu sesungguhnya. Oke, bagus, mencari tahu ke sumbernya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan ibu kota DKI Jakarta. Indonesia memiliki jumlah pulau yang tercatat sebanyak 16.056 pulau, dengan luas wilayah sebesar 1.916.862 km persegi. Selama tahun 2016, curah hujan tertinggi terdapat di wilayah Sumatera Barat dengan jumlah curah hujan sebanyak 4.824,10 mm. Sedangkan hari hujan terbanyak terdapat di wilayah Jawa Barat dengan jumlah hari hujan sebanyak 295 hari. Penyinaran matahari terlama terdapat di wilayah Kalimantan Barat dengan persentase penyinaran sebanyak 98,33%. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.217 kecamatan, dan 83.344 desa yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Tadi soalnya menyimak apa saja? Penduduk, Oh iya, penduduk saja atau jumlah penduduk atau apa? Oh, jumlah penduduk Indonesia beberapa tahun. Ada lagi? batas negara. Oh, batas-batas negara. Berarti data tentang batas-batas negara ya. Lalu setelah data-data itu, tadi kan ada angka-angkanya di situ. Ya, ada yang disajikan pada diagram apa tadi kamu lihat? Dalam bentuk apa saja tadi data itu? Ya? Ya? Datanya ya tadi itu jenis data. Tadi itu kan ada yang lingkaran itu, ada persentasenya, ada kan tidak tadi? Nah, ada kan? Berarti data itu disajikan dalam diagram lingkaran yang berbentuk presentasi. Nah, data-data yang tadi kita ada di video itu, datanya itu sudah diolah. Sebelum diolah pasti dia mengumpulkan datanya dulu kan? Ya. Nah, awalnya dia melakukan pengumpulan data, dia sensus penduduk dulu. Seperti sensus yang pertanian itu dia kumpulkan datanya dulu, lalu dianalisis. Setelah datanya dianalisis, datanya diolah sehingga menghasilkan tadi yang presentasi tadi. Lalu setelah menghasilkan itu disajikan dalam bentuk atau dalam tabel atau diagram. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan ada diagram garis. Ini pinnya sudah ada, silakan masukkan pinnya. Pinnya ada di atas. Ayo kita tunggu lagi. Oke, masuk lagi Amel. Oke, cukup ya? Ya. Oke, ini silakan lihat di situ. Jawabnya dalam waktu 20 detik saja. Jadi harus jawab cepat ya. Soalnya muncul, lalu kamu pilih jawaban di situ dalam waktu 20 detik saja. Oke, soalnya sudah muncul. Oke, sudah muncul di situ. Ayo. Silakan jawab. Oh, sudah ada jawabannya di sini. Ini empatnya benar. Kita lanjut soal nomor 2. Siap-siap. Waktunya hanya 20 detik saja. Oke. Oke, satu orang yang menjawab benar. Berikutnya ini kita bagi di kelompoknya masing-masing. Kelompok menengah, kelompok bawah, kelompok menengah, dan kelompok atas. Ini ada LKPD-nya diselesaikan. Kita mengumpulkan data, menyusun data,
lalu menyajikannya pada diagram data. Nah, data ini kan masih diacak. Sekarang kamu coba susun data yang benar dari statistik itu. Yang pertama itu pasti kumpulkan data dulu. Lalu yang berikutnya kita buat apa? Setelah kumpul data, dianalisis. Lalu ini dimuat dalam penyajiannya. Lalu tuliskan ini di sini kalau gambarnya tuliskan keterangannya. Ini gambar apa? Gambarnya apa ini? Apakah ini gambarnya pengumpulan data atau gambarnya menyusun data atau ini gambarnya menyajikan data? Isi di sini. Nah, yang ini. Gunakan data yang diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Buatlah diagram garis sesuai dengan kreativitasmu untuk menyajikan data penjualan kue donat. Nah, suka makan kue donat toh? Ya. Suka, lalu tahu buat juga jadi baik. Ini datanya yang ini, lalu kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya dijawab. Terus, nah, untuk buatkan diagram grafik yang garis tadi sudah ada 5 diagram garisnya disediakan di sini. Kalau menemui kesulitan silakan berdiskusi di kelompoknya. Ya. Nah, lakukan analisis data tersebut dan sajikan dalam diagram lingkaran. Ini kamu harus cari 10 konsumen. Berarti pengumpulan data kamu boleh cari di sini, boleh tanya-tanya di dalam kelas ini teman-teman. Oke. Ini penyajian datanya dalam diagram lingkaran. Setelah data kita olah dulu, nanti kita rubah ke presentasi. Ini kan ada pengolahan data. Nanti kita temukan dulu yang suka donatnya berapa, dibagi dengan jumlah konsumen tadi dikali dengan 100%, menghasilkan berapa persen. Nanti baru kita ini di sini. Nanti kita bagi ke diagram ini. Nanti yang donat, terus ini roti manis dan apa tadi? Kue lapis. Nah, nanti di situ kita lihat berapa persen yang suka itu. Oke, silakan. Diagram garis itu, contohnya nanti. Nah, ini diagram garis itu sudah ada yang di diagram itu. Kamu favorit apa? Donat kah? Lapis kah? Oke, gambar begitu. Oh iya, ini jumlahnya berapa? Ini jumlah. Ini jumlahnya berapa? Jumlah ini 10. Oke, sekarang pengolahannya. Dia harusnya sebutkan kue donatnya sama dengan berapa? Yang sudah 3 per jumlahnya dikali 100%. Ini catat juga analisisnya nanti supaya kalau ada pertanyaan tahu. Oh, ini berat badan siswa yang 45 kg itu ada berapa orang? Ya? Sesuai pertanyaan saya berapa? 45. Yang berat badannya 45 ada berapa? Ya, ini di sini berat badannya 45 dia frekuensi berapa? Ini kelompok kelas bawah. Oke, silakan dipresentasikan. Kelompok bawah akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar yang pertama nomor 1, proses pengumpulan data. Proses penyusunan data. Gambar ketiga, proses penyajian data. Penyajian data pada diagram apa itu? Diagram batang. Oke, pada diagram batang. Banyak siswa yang memiliki berat badan yang 41 ada berapa orang? 1 orang. Ya, ada lagi berat badan siswa? Berat badan siswa yang 42 ada 3 orang. Ya, lalu 43 ada 1, 44 ada 1, 45 ada 5, 46 ada 2, 47 ada 2 orang. Oke, baik. Sekian presentasi kami, terima kasih. Silakan
Kembali ke tempat duduknya. Kami dari kelompok menengah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Banyaknya penjualan donat pada hari pertama yaitu 50, pada hari kedua menurun 40, pada hari ketiga naik lagi 55, pada hari keempat 60, pada hari kelima 75, pada hari keenam 65. Sekian hasil dari diskusi kami. Tanggapan dari kelompok lain untuk bertanya silakan. Ada? Ya? Tidak ada. Oke. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok atas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya akan memberikan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Survei kami ada 10 orang, yaitu yang memilih kue favorit adalah donat ada 3 orang, roti manis ada 5 orang, kue lapis ada 2 orang. Yang kedua, penggemar kue. Jenis kue donat banyak konsumennya ada 3, roti manis banyak konsumennya ada 5, kue lapis banyak konsumennya ada 2. Jumlah seluruhnya yaitu 10. Nomor 3, pengolahan data. Kue donat sama dengan 3 bahagi 10 kali 100%. Sama dengan 30%. Roti manis 5 bahagi 10 kali 100, 50%. Kue lapis 2 bahagi 10 kali 100% sama dengan 20%. Pengajian data pada diagram lingkaran. Roti manis 50% konsumennya. Kue lapis 20% konsumennya. Sedangkan kue donat 30% konsumennya. Sekian presentasi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami mempersilakan. Sebaik dari kelompok kelas bawah dan kelas menengah mungkin ada yang mau bertanya silakan. Pas, oke baik. Sekian dan terima kasih. Ya baik, mari kita tepuk tangan. Coba Amel, apa yang kita pelajari hari ini? Cara pengumpulan data, Terus setelah data dikumpulkan, disusun pada diagram pada diagram lingkaran. disusun pada tabel, lalu diolah, hasilnya diolah. Setelah diolah data tersebut, setelah itu sajikan pada diagram lingkaran. Oke, setelah kita kumpulkan data, kita analisis, lalu kita olah dan kita sajikan pada diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran. Khususnya ini perasaan kamu hari ini setelah mengikuti pelajaran matematika bagaimana? Sangat baik. Ya? Baik. Oh baik. Ada lagi yang lain? Sangat senang. Sangat senang. Oke. Nah, oke. Untuk kegiatan hari ini cukup. Nanti kita lanjutkan lagi di kegiatan kita minggu depan. Nah, sebelum kita pulang, tadi Yanti sudah pimpin doa. Sekarang Ania pimpin doa penutup untuk kita selesaikan pelajaran kita hari ini. Silakan Ania. Tuhan marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Nama Bapa dan Amin. Oke. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali jumpa lagi bersama saya Agustinus Brianahat, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri Kobolima Kabupaten Malaka. Pagi hari ini
sudah hadir bersama saya, rekan sejawat saya. Selamat pagi Bu Delvi. Selamat pagi Pak Bray. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan baik. Iya. Dan juga hadir di tengah kami ada Pak Pengajar Praktik, Pak Ferry. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bay. Iya, apa kabarnya Bapak? Luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih. Hari ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Bu Delvi di dalam kelas. Karena itu kami akan mengadakan kegiatan lanjutan berupa pasca observasi dengan beberapa poin yang akan kami diskusikan bersama Ibu Delvi. Ibu, setelah proses observasi di dalam kelas, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Iya, perasaan saya pasti sangat senang. Ya, senangnya karena kita sudah melewati proses observasi di kelas ya Bu ya. Iya, iya. Iya. Baik Ibu, boleh diceritakan kembali area pengembangan ketika observasi pembelajaran di kelas, fokus pengembangan areanya itu seperti apa? Oh baik, untuk fokus area pengembangannya itu pengetahuan itu saya fokuskan pada pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Lalu untuk keterampilannya itu penyajian data. Ya baik, berarti Bu untuk fokus area fokus pengembangan observasi kelas waktu itu ada dua, pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau area pengetahuannya itu ada pengumpulan, pengolahan dan juga analisis. Kemudian di area keterampilannya itu lebih fokus ke penyajian data. Baik Bu, menurut Ibu nih apa saja kendala ataupun mungkin hambatan, kekurangan yang masih dijumpai Ibu di dalam kelas? Oh iya baik. Kendalanya itu murid kurang aktif atau belum aktif dalam diskusi dan presentasi. Itu. Iya, berarti kendalanya itu masih di keaktifan keterlibatan muridnya di dalam proses pembelajaran, khususnya di bagian diskusi dan presentasi. Baik, Ibu, kalau boleh tahu mengapa hal ini bisa terjadi ya? Bisa karena keterlibatan murid ini masih kurang di kelas ini. Iya. Mungkin karena penggunaan strategi pembelajarannya masih belum maksimal dan juga pemetaan kelompok diskusinya itu mungkin kurang sesuai. Lalu yang berikutnya mungkin pengelolaan kelasnya yang masih kurang. Baik Bu, berarti kami catat ada 3 hal ya yang menjadi mungkin hambatan yang ditemui Ibu yang masih di dalam proses pembelajarannya. Salah satunya adalah strategi pembelajarannya sudah diterapkan tapi mungkin belum maksimal. Yang keduanya itu ada pemetaan kelompok diskusi harus disesuaikan dengan kebutuhan muridnya ya. Kemudian terakhir itu adalah pengelolaan kelasnya mungkin belum juga maksimal, seperti itu Bu. Baik, untuk menindaklanjuti hal ini, rencana Ibu ke depan seperti apa supaya tadi kendala atau hambatan, kekurangan yang dihadapi Ibu di kelas bisa diselesaikan? Iya baik. Untuk penggunaan strategi pembelajaran ini nanti saya akan melakukan variasi penggunaan strategi pembelajaran, terus model pembelajarannya, lalu metode pembelajarannya, dan juga mungkin menggunakan media yang lebih kreatif lagi. Luar biasa. Jadi untuk menindaklanjutinya Ibu mencoba untuk apa ya istilahnya, memvariasi lagi strategi pembelajaran. Di situ ada penggunaan modelnya, metodenya juga, kemudian penggunaan media yang lebih variatif. Kemudian juga tentang ini ya, pemetaan kebutuhan murid sesuai dengan kelompok diskusinya, juga dengan pengelolaan kelas ya, supaya lebih mungkin itu lebih nyaman dan menyenangkan lagi bagi murid. Itu beberapa rencana yang akan Ibu buat di kedepannya nanti Bu ya. Kira-kira Bu, kapan waktunya untuk Ibu bisa menerapkan langkah-langkah ini ataupun strategi ini untuk bisa aja menindaklanjuti rencana tadi? Oh iya, kalau untuk minggu ini masih ada penilaian tengah semester, jadi mungkin minggu depan baru bisa kita melakukan itu. Oh ya baik Bu, berarti waktu untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya belum bisa diselesaikan minggu ini karena ada penilaian tengah semester, jadi mungkin minggu depannya ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Semoga rencana baik Ibu dan juga tindak lanjut terhadap proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan, juga bisa diterapkan
Selamat menjalankan tugasnya. Semoga Ibu bisa berhasil di pembelajaran berikutnya. Ya, baik, terima Baik, kasih. terima kasih. Demikian hasil percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya. Terima kasih Bu Delvi. Dan kesempatan berikut saya mempersilahkan Pak pengajar praktik untuk memberikan tanggapan ataupun umpan balik. Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Brian Ibu Delvi, luar biasa telah melewati beberapa tahapan terkait dengan kegiatan ini. Bapak Pak Brian bersama Ibu Delvi sudah melakukan beberapa tahapan mulai dari pra observasinya, observasi, dan hari ini pasca observasi. Ya, ini merupakan salah satu tugas yang harus dilalui oleh Pak Brian. Kemudian dengan dukungan rekan sejawat dalam hal ini Ibu Delvi, kegiatan ini boleh selesai atau boleh dilaksanakan dengan baik. Ya, terkait dengan kegiatan hari ini Pak Brian pasca observasinya, di sini saya melihat bahwa berkat pendampingan tuntutan dari Pak Brian, mulai dari penyusunan perangkatnya dalam hal ini RPP, kemudian lakukan praobservasi terkait area pengembangan yang dilihat pada saat observasi, dan sampai hari ini pasca observasi Pak Brian sudah berusaha untuk menuntun rekan sejawat untuk mengembangkan diri. Ya, dalam hal ini terkait dengan area yang mau dikembangkan. Dan dari penerapan di kelas dalam hal ini observasi, tadi dalam percakapan antara Pak Brian dan Ibu, saya melihat bahwa rekan sejawat berhasil menemukan tentang refleksinya, apa saja yang sudah berhasil, apa saja yang belum, dan apa yang akan dilakukan ke depan. Ya, dan ini butuh kolaborasi antara kita rekan sejawat maupun siapa saja untuk berbicara tentang pendidikan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, perlu kolaborasi, karena dengan praktik-praktik baik yang dilakukan oleh orang lain, kita bisa melihat itu untuk, kalau boleh kita modifikasi, kita bisa menerapkan juga. Ya, mungkin itu saja Pak Brian, sedikit tanggapan dari saya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Brian bersama Ibu Delvi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry atas tanggapan dan juga umpan balik positif terhadap saya dan juga rekan saya Ibu Delvi. Terima kasih banyak. Iya, demikian diskusi ataupun percakapan pasca observasi saya bersama rekan sejawat Ibu Delvi dan juga Pak Ferry sebagai pengajar praktik. Semoga bisa bermanfaat untuk kelangsungan perjalanan saya sebagai calon guru penggerak di kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.